Berjalan menyusuri hutan yang jarang dimasuki oleh manusia memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Apalagi saya sama sekali belum mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi daerah perlintasan satwa liar. Untuk bisa sampai ke seberang sana, Panji tentunya harus menyeberangi sungai ini. Gak ada jembatan dan harus turun. Aduh. Untuk menyeberangi sungai pun saya harus berhati-hati, karena saya juga belum tahu berapa kedalaman sungai. Selain itu, saya juga harus berhitung tentang resiko yang bakal dihadapi, karena tidak menutup kemungkinan sungai-sungai seperti ini menjadi habitat ular besar ataupun buaya. Nah, lihat ini ada seekor satwa berkaki 8 ya, satwa liar berkaki 8, dan ini merupakan tarantula hitam. Dan satwa-satwa seperti ini mudah sekali temui di Pulau Sumatera. Serangga yang satu ini lebih baik dihindari bagi yang tidak terbiasa mendekatinya, karena tarantula merupakan serangga beracun dan tentunya cukup berbahaya bagi para petualang yang sering keluar masuk hutan. Mencari ranting pohon seperti ini adalah cara yang paling safety, yang paling aman untuk membuat tarantula ini pindah tempat. Biasanya dia membuat lubang tanah dari lubang tanah kecil, dan di atas lubang tersebut itu disimpannya jaring-jaringnya. Tarantula lebih menjadi ancaman dibanding satwa lainnya, karena kita jarang terbiasa memprediksi gerakan dan keberadaannya. Nah, kalau yang satu ini sangat sempurna berkamuflase di antara bebatuan berwarna mirip dengan kulitnya. Ular endemik Sumatera yang masuk dalam family Piton atau sanca ini sudah mulai jarang bisa ditemui di alam liar, karena sanca darah alias Piton curtus banyak diburu manusia. Lihat, ternyata seekor ular Piton curtus atau sanca darah. Nah, ular ini sama sekali belum bereaksi, dan Panji harus tetap hati-hati terhadap ular satu ini. Lihat kan? Lihat ini, lihat. Tenang kawan. Tenang. Panji akan coba sentuh bagian perutnya. Ular sanca darah memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali. Agak berbeda dengan jenis piton pada umumnya, tubuh ular Piton curtus lebih pendek dan cenderung gemuk. Meski demikian, satu hal yang harus diwaspadai dari ular yang satu ini, yaitu gerakan dan serangannya yang sering tak terduga. Serangan ular sanca darah atau Piton curtus ini memang benar-benar sulit diprediksi. Belum lagi sikap waspadanya dengan tidak sedikit pun memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendekat dan berinteraksi. Ternyata tenaganya emang kuat banget, dan hampir-hampiran tadi pegangan Panji lepas. Kalau aja tadi ketika Panji mencoba untuk memegang lehernya terus terlepas, mungkin aja sedikit bagian tubuh Panji sobek karena gigitan ular sanca darah atau Piton curtus ini. Ular ini nggak mau banget dipegang. Lihat, bahkan dia terus melilit tangan Panji, sekuatnya dia bisa melilit. Makin lama lilitannya makin keras dan sangat sakit. Nah, mungkin inilah yang dirasakan mangsa ular hingga dia mati setelah dililit oleh ularnya. Oke, sekarang kita lepasin. Cara ngelepasinya, kalau nggak ada yang bantu,
kita bisa bertahan hidup di hutan dengan cara gimana pun. Yang penting kita selamat. Di sepanjang aliran sungai terdapat beberapa bekas lubang galian. Lubang-lubang tersebut digali oleh para penambang tradisional yang mencari emas dan bebatuan. Namun sayang, setelah tidak digunakan lagi, bekas galian dibiarkan begitu saja. Lubang bekas galian yang ditinggal begitu saja oleh para penambang tradisional akhirnya menjadi ruang pasang surut air yang sangat disukai oleh reptil, terutama ular. Meskipun demikian, saya belum bisa memastikan satwa apa yang menjadi penghuni lubang ini. Ternyata seekor ular sanca besar yang menjadi penghuni lubang bekas tambang. Lihat, seekor ular sawah atau ya biasa disebut ular sanca sedang berdendam di antara lubang-lubang itu. Ia mungkin menunggu sesuatu yang masuk ke dalam sana. Rupanya ini bukanlah ular yang ukurannya kecil. Lihat ukuran kepalanya. Ini ular yang besar, kepalanya mulai keluar. Pada panji nih. Menghadapi seekor ular piton besar di dalam air merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena di dalam air ular semakin agresif dan gerakannya pun susah diprediksi. Beruntung saya masih bisa mengendalikan ular sanca ini. Gerakan-gerakan ular sanca sebesar ini akan semakin tak terkendali jika berada di dalam air. Apalagi air sungai yang keruh dengan sensor panas dan sensor gerak yang dimiliki oleh ular sanca membuatnya semakin mudah untuk mendeteksi keberadaan saya di dalam air. Sehingga jika saya lengah pasti akan menjadi sasaran empuk bagi ular sanca ini. Ini membuat Panji sulit melihat di mana posisi kepalanya. Suatu-waktu ularnya bisa berbalik ke arah Panji untuk menyerang dan menggigit. Makanya harus tetap melihat setiap gerakan air yang ada di sekitar tempat Panji berdiri ini. Oh itu, kepalanya di pojok. Agar lebih aman dan minimalisir resiko, saya harus menarik ular piton ini ke daratan. Karena di daratan, ular cenderung lebih bisa dikendalikan dan mudah diawasi setiap gerakannya. Di Sumatera ini, Panji banyak menemukan ular sanca kembang atau Piton reticulatus karena memang ini adalah habitatnya dan penyebarannya sangat banyak di sini. Panji udah lelah banget. Lebih baik Panji akan meninggalkan ularnya di sini dan tetap melanjutkan petualangannya ke arah sana. Yuk. Hutan beti-beti di Waikanan ternyata masih menyimpan sejuta misteri yang belum terkuak. Selain terdapat logam dan batu mulia yang terkubur di balik perkebunan pohon dan semak,
Di dalam hutan yang masih asri ini juga hidup beragam jenis satwa liar dengan tenang tanpa adanya gangguan dari predator sejati, yaitu manusia.